Saya dari 2012 ini. 2012. Sudah 10 tahun, ya. Mantap. Itu masih di harga 6.000. 6.000. Kita sudah bisa per bulan 15 juta. Wah, mantap itu. Di situ. Jadi kalau airnya bau, kita kapur, itu hilang baunya. Tapi air tetap bau, tapi udara di sekitarnya nggak bau. Nggak bau. Gitu. Sangkuriang dia itu sedang, gemuk, terlalu gemuk idak, tapi pas gitu. Biasanya pecel lele itu lebih ngejar ke sangkuriang. Halo guys, kita sedang di kolam budidaya ikan lele. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan bapak pembudidaya kita ini ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, ini mohon maaf Pak, dengan Pak siapa Pak? Dengan Bapak Muslimin. Bapak Muslimin. Ya, ini konsumsi lele. Ikan. Ya. Ini berapa ribu Pak Satu keramba kita 10.000 ini. 10.000 Pak ya? Ya, 10.000 ekor. Oke. Ini ukuran jaringnya berapa nih Pak? Ukuran jaringnya ini 612. 612. Ya, 6 kali 12 meter. Nah, nih. Kedalaman Pak? Kedalaman 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Oke. Berarti ini umur berapa? Ini umur 2 bulan sudah penyotiran pertama ini. Umur 2 bulan sudah sortir Pak ya? Ya, sudah sortir pertama, perdana. Mantap. Nah, dari 10.000 ini kemarin dapat sekitar 400 kilo. 10.400 kilo. Ya, panen pertamanya. Panen pertamanya ya? Iya. Jadi panen pertama tuh di umur 2 bulan. Umur 2 bulan. Nanti panen berikutnya Pak? Panen berikutnya setengah bulan kemudian. Setengah bulan kemudian, berarti 2 bulan setengah. Ya. Terus terakhir tuh yang panen yang terakhir itu sampai umur dia 3 bulan. umur 3 bulan. Berarti panen habis 3 bulan. Panen perdana 2 bulan. di umur 2 bulan. Panen keduanya 2 bulan setengah. Habis 3 bulan. Oke Pak. Oh ini kalau itu sudah panen Pak ya? Itu sudah panen. Ini dulu awalnya kolam apa Pak? Kolamnya besar nih Pak? Ini awalnya kolam patin kita. Oh kolam patin. Karena pakan untuk patinnya kita belum sesuai. Sekarang hasilnya ini kurang hasilnya ya masih minim kita dengan harga. Jadi kita alihkan ke lele. Ke lele. Sempat juga kemarin gurami. Oh gurami juga. Kelamaan nunggunya. Masalah sampai setahun. Aduh. 1 tahun gurami baru panen. Ini panennya ukuran berapa Pak? Ini ukuran paling besar 5 sekilo. Paling 5 kecil sekilo. 8 sekilo. 5 sekilo itu berarti hampir 2 on. Ya. 2 on, paling hampir kecil 8 ekor per kilo. Sekitar 1,5 on lah. Ya. Rata-ratanya. Rata-rata 1 on setengah. Bibitnya dari mana Pak dapat Pak? Kita bibit produksi sendiri. Oh produksi sendiri. Jenisnya apa Pak? Jenisnya sangkuriang. Oh sangkuriang. Oh airnya tetap ini ya, tetap bagus nih. Bagus. Kelebihan kolam dengan sistem seperti ini nih Pak ya? Ya. Airnya tidak perlu diganti. Tidak perlu. Tetap seperti ini Pak? Masih bagus, masih bisa kita gunakan. Nanti juga untuk berikutnya kita hendapkan cuman sekitar 15 hari. Nah, itu sudah bisa kita pakai kembali. Oke. Jadi setelah panen, hanya hendapkan tuh maksudnya dibiarkan aja Pak? Dibiarkan aja. Dibiarkan sekitar 2 minggu. Nah, itu kita masuk benih baru. Oke.
Untuk 10.000 kita pakan 1 ton. Nah, hasil apabila maksimal kita bisa dapat 1 ton. 1 ton pakan dapat Ya, 1 ton ikan. 1 ton ikan. Itu kalau kalau Standarnya Pak ya? standarnya, bagusnya. Bagusnya. Kalau lagi cuaca bagus, benih bagus, pakan pun bagus, kita dapat 100% dari pakan. Paling minimnya Pak? Kalau untuk saat ini? Untuk saat ini ya sekitar 90 lah. Misalnya berarti 90 itu 1 ton 1 ton pakan dapat 900 kilo. 900 kilo. Wah, itu penting nih teman-teman nih. Ini yang kalau kasih pakan Pak sekarang gimana Pak? Berapa kali sehari Pak? Kalau kita kasih pakan sehari 2 kali, bisa juga 3 kali. Tapi Sehari? yang kita terapkan 2 kali. Oh 2 kali? Pagi dan sore. Pagi dan sore. Itu kalau lebih bagus memang 3 kali dalam 1 hari, pagi, sore, menjelang sore dengan malam. Oke. Ini pakan yang digunakan protein 32%. Oh, pakai protein 32 ya? Ya. Apung. Kalau protein 32 baunya agak wangi. Ini takaran pakannya gimana Pak? Ini takaran pakannya biasanya kita kan kira-kira lah. Nanti kira-kira sudah mulai kenyang, kita stop ataupun kita lebihkan sedikit. Itu untuk yang kecilnya. Kalau yang ini kan 10.000 Pak, ini Ya. umur 2 bulanan ya kan Pak? Nah itu kira-kira sehari habis berapa sak atau berapa kilo Pak? Berjenjang itu. Kalau dari umur 1 bulan lah ya, dari 1 bulan itu pakannya sekitar 2 kilo. 2 kilo per hari? Per hari. Oke. Per sekali makan. Oke. Oh, per sekali makan? Iya, per sekali makan 2 kilo umur 1 bulan. Berjenjang 1 minggu kemudian, itu bisa sampai 10 kilo. Oke. Berjenjang lagi sampai umur hampir 2 bulan. Nah, itu kita beri pakannya sampai sekitarannya 15 sampai 20 kilo. 15 sampai 20 kilo. Oke. Umur 1,5 bulan ke 2 bulan. 2 bulan. Nah, itu. Yes, ini kolamnya besar-besar nih di sini nih. Itu patin itu. Oh, ini patin ya? Iya. Nah, itu patin nih. Itu patin umur 4 bulan. 4 bulan? Ya. Ini iseng-iseng atau isi beneran Pak ini Pak? Maksudnya isi beneran. Beneran? Iya. Bukan sampingan bukan Pak ya? Bukan. Berapa isinya Pak? Isinya ini kita isi 4.000. 4.000? Iya. 4.000 ekor. Itu kita pakai SNA itu. Oh ini? Iya. Mutlak SNA. Kan harga patin sekarang berapa? Mulai sekarang 16,5. Oh, masuk. Mulai melonjak. Kalau pakai SNA bisa 4 bulan katanya. Udah coba Pak? Tergantung. Mau tokenya itu gimana? Mau ukuran besar atau mau ukuran kecil? Ukuran kecil. Nah, kalau ukuran kecil itu 0,5 kilo ke atas. Nah, kalau ukuran besar itu 7 on, 8 on, sampai 1 kilo 2 on gitu. Itu kalau ukuran besarnya. Ada juga yang lebih besar lagi, 1,5 kilo tapi luar kota. Luar kota. Iya. Oh ini kan nila nih, nah nila nih yang nggak terlalu ibaratnya ya untuk sampingan. Sampingan lah ya. Nah, nila juga bisa. Tumpang sari. Nila merah. Iya. Tapi tidak bisa banyak nih Pak ya. Tidak bisa banyak. Berapa kota nih Pak? Ini Sekeramban nih? 1.000. 1.000 ekor. 1.000 ekor. Ini nila merah. Paling panen di ukuran berapa Pak nih? Di ukuran sekitarannya 2 on. 2 on? 2 on setengah lah. 2 on setengah. Kalau di keramba di sungai kan bisa sekilo isi 2 ya. Besar kan. Kalau ini mentok-mentok di Iya. sekilo 5 nih. Iya. Kalau di sungai itu 500 gram kan. Iya. Nah ini mah. Kalau ini juga Pak nih Pak? Ini gurami. Oh gurame. Wih lengkap. Semua ada.
gurami, nila, patin, lele. Ya, jadi coba-coba cari rezeki. semua apa Pak? Nah, ini sisa panen. Oh ini ya? Iya. Oh ini? Oh lele, Lele, sisa panen. Sisa panen. Belum dihabiskan. Coba kita tes patin ya. Ini indukannya. Oh indukan ya? Ya. Calon masih. Calon indukan? Iya, masih Nah, calon indukan. Perlu ditiru nih, pembudidaya lele sudah berhasil bisa sendiri, memijahkan sendiri. Wah ini patinnya nih. Nah, Ini umur berapa tadi Pak? di umur 4 bulan. 4 bulan? Udah besar ya? Ya. Tuh, udah lumayan ini Pak. Ini rata-rata 400 gram. 400 gram? Ya, rata-ratanya. Oh, kalau lagi panen nih, paling nggak sebulan lah. Ya. Paling lama nih. Paling lama sebulan lagi. Ini mutlak. Full. SNA. SNA, pakan protein tinggi. Protein tinggi. Biasanya kan patin kan protein pakan yang rendah ya? Ya. Di bawah 20 biasanya. Kita coba protein tinggi. Karena harga lagi bagus. Oh ini, wah ini mantap nih. Rapi kolamnya nih. Ya. Produksi konsumsi yang masih benih, baru tebar. Ini sama ukuran jaringnya Pak? Ya, sama. Ini ada yang beda, ini satu. Kalau yang itu 612, 2. Nah, yang ini 68. Ini ukuran belum. Ini ukuran 46. 4 sampai 6 cm Pak ya? Iya. Kalau harinya berapa? Sudah berapa hari nih? Dari benih. Dari benih? Dari kita makan coba, cacing tuh Pak? Oh, dari makan cacing. Itu 1,5 bulan. 1,5 bulan nih? 1,5 bulan dari makan cacing sutra. Dari penetasan sampai ukuran 46. 1,5 bulan? 1,5 bulan. Oh, cuman ditutupin ini ya? Iya, burung. Biar gak burung Pak? Iya. Yes. Kasih makan kecil. Ya, kasih makan kecil itu kira-kira aja. Jangan sampai kekenyangan, jangan kekurangan. Oke. Mas tadi Pak berapa ribu nih Pak? Ini 10.000. 10.000 juga Pak? Oke. Per keramba 10.000. Di sini airnya ini bagus nih. Ya. Kelebihan kalau pakai kolam besar nih seperti ini nih. Nah, ini kan aslinya seperti ini nih. Ini ukuran kolam 10 kali 20. 10 kali 20 meter. Dalamnya Pak? Dalamnya 2 meter. 2 meter ya? Ya. Oh, itu sudah panen semua itu Pak? Yang mana, Pak? Ya, itu sudah panen. Sudah itu. panen tuh. Sudah tinggal sisa saja itu. Kan ini Pak, kalau orang-orang bilang tuh sekarang kalau melihara lele enggak ketemu lagi lah. Oh. Ada yang banyak bilang gitu kan. Tetapi kalau yang Bapak rasakan gimana Pak? Yang saya rasakan masih dapat. Masih dapat ya? Masih dapat. Memang tidak seperti dulu. Oke. Karena harga pakan dengan harga ikan. Ya. Namun masih bisa kita menghasilkan keuntungan. Keuntungan. Tidak rugi lah Pak? Ya. Jarang kita mengalami kerugian, itu jarang. Jarang. Kalau bagi yang menurut Bapak ya, minimal tuh kita melihara ikan lele itu berapa ekor Pak? Biar dapatnya tuh ya lumayan lah. Paling tidak berapa ya? Paling dikit lah. Berapa ribu Pak? Kalau untuk mata pencarian itu minimal kita melihara 50.000 hingga 100.000. Itu full untuk mata pencarian Pak ya? Tidak perlu itu fokus lah. Iya, itu untuk siklus. Dari 100.000 itu kita siklus 3 kali. 3 kali. Jadi bulan pertama kita masuk 30.000. Nah, nanti setengah bulan kemudian
kita masuk 30.000. Setengah bulan kemudian kita masuk 30.000 lagi atau 40.000. Ibaratnya sebulan, berarti dengan sistem seperti itu sebulan bisa gajian, Pak? Ya. Oke. Jadi kita bisa tiap itu kalau 3 kolam, kita punya 3 kolam aja. Dari 3 kolam kita punya 100.000. 100.000 ikan. Nah, itu kita bisa dalam setengah bulan kita sudah bisa panen. Panen. Oke. Setiap setengah bulan kita panen. Tuh. Itu minimal. Minimal. Kalau udah punya ibarat tadi Pak 100.000 tadi itu dibuat tadi per bulan itu kita tidak sudah dibuat sudah bisa dibuat ya, mata pencarian. Mata pencarian ya. Oke. Kita nggak perlu lagi kerja. Ya mau kerja boleh buat sampingan. Ini juga kan nggak tiap waktu di sini Pak ya. Nah itu loh. Nggak tiap waktu gitu. Soal banyak yang bilang komen lele sudah nggak bisa dapat untung Pak. Ya tergantung. Ya kalau beliharnya 1.000, 2.000, 10.000 ya. Ya betul. Ya memang. Karena kan kalau per 1.000-nya kita hanya menghasilkan 200.000, 300.000 atau sampai 500.000, rasanya kan kecil banget gitu kan, nggak bisa mencukupi dalam 2 bulan gitu kan. Paling besar kalau per 1.000 itu kan 5.000. Itu maksimal. Maksimal. Itu 3 bulan. Ya. Kalau dibagi 3 ya cuma dapat 150.000 per bulan ya, per bulan. Nah, kalau kita punya 100.000 kali 3 bulan. Kali aja 150 kali 100.000 kali 100. Kan kita sudah bisa per bulan 15 juta. Wah, mantap itu. Di situ. Kalau teman-teman ya 100.000. Jadi yang para pembudidaya lele saat ini yang masih bisa bertahan terus semangat. Kalau dengan kolam seperti ini namanya kolam tak ada hujan ya. Itu kita biasanya menggunakan probiotik. Probiotik untuk menjaga kualitas air. Boleh probiotik, boleh kapur. Untuk menjaga kualitas air. Nanti kalau sudah pekat, airnya sudah hitam, bau, boleh diganti. Digantinya itu gimana Pak? Diganti itu hanya 50% aja. Oh, disedot? Dikuras, 50%. Baru kita isi dengan air yang baru. Boleh seperti itu juga boleh. Kalau menggunakan kapur boleh juga. Kapur tuh walaupun ada ikannya masih nggak masalah Pak? Nggak masalah ya. Iya. Dia nggak. Kapur dolomit itu Pak ya? Iya, dolomit. Tidak berpengaruh di ikan. Dia pengaruhnya di bakteri. Nah, itu. Jadi kalau airnya bau, kita kapur, itu hilang baunya. Tapi air tetap bau, tapi udara di sekitarnya nggak bau. Gitu. Warnanya akan berubah juga Pak? Kalau untuk pengapuran biasanya nggak signifikan sih. Nggak signifikan Pak? Iya. Kalau warna air yang bagus itu warna apa Pak? Ini kan warna hijau nih? Ya, warna hijau. Hijau seperti ini Pak ya? Iya, yang paling bagus itu warna hijau. Kalau yang hitam, yang bukan hitam, kayak coklat gitu Pak? Ya, itu biasanya untuk ikan yang sudah besar itu. Udah besar? Iya. Oh, kalau untuk yang masih segini, kecil nih, bagusnya airnya seperti ini. Ya. Oke Pak. Masih hijau. Kalau benih itu nggak bisa air bening. Nggak bisa air bening Pak? Pasti kalau air bening, itu dia satu takut, predator juga lebih bisa lebih tajam, bisa lebih kelihatan kan? Iya. Nah, jadi musuh-musuhnya lebih banyak kalau di air jernih. Nah, biasanya juga sering kalau di air jernih itu biasanya kita terkena muncung putih. Muncung putih Pak? Di benih itu terkena muncung putih. Muncung putih itu kayak jamur Pak atau? Iya, sejenis jamur. Istilahnya kalau ikan itu biasanya kalau airnya terlalu jernih, itu kan terlalu jernih itu kan biasanya lama nggak dipakai, nggak ada pergerakan sama sekali di air. Nah, itu kita masukkan benih, itu biasanya takut ikan tersebut. Jadi numbur-numbur jaring, lecet lah muncungnya gitu kan, mulutnya lecet. Nah, jadi
kita namakan muncung putih. Muncung putih. Iya. Oh, makanya muncung mulutnya kayak lecet gitu. Iya, lecet lah sebetulnya. Cuma kan karena dia putih jadinya berjamur. Itu sering petani itu mengalami itu sering terjadi. Nah, jadi cara mengatasinya itu sebelum kita masuk benih, air kita olah dulu. Nah, kita kapurin boleh, kita kasih probiotik boleh. Nggak perlu sampai habis juga Pak airnya Pak? Nggak perlu juga? Nggak perlu kita kuras dulu. Habis, nggak perlu ya? Nggak perlu. Ataupun kita gerakin lah, kita gerakan air itu supaya ada pergerakan. Jadi jamur-jamur ataupun bakteri itu bisa musnah. Itu berapa hari itu Pak? Sampai itu dia biasanya 1 minggu. 1 minggu baru diisi bibit. Baru kita masukkan benih. Mantap. Oke. Kebanyakan orang itu kan nggak tahu caranya. Ya. Budidaya yang benar. Makanya banyak para pembudidaya nggak menghasilkan uang gitu. Katanya nggak untung lah. Kalau Pak Muslimin udah berapa tahun Pak menggeluti ini Pak? Saya dari 2012 ini. 2012. Sudah 10 tahun ya. Mantap. Itu masih di harga 6.000 per kilo. 6.000 itu ngambil di petani. Di pasar mungkin harga ikan 6.000. Iya. Sekarang sudah 17.000, hampir 17.000. 18.000. Ya, Pak. Oke. Itu budidaya pertama itu hanya 3.000 ekor. Sekarang udah berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau sekarang minimal kita sekitarannya 60-70. 67.000. Ya. Oke. Minimal. Cuman memang kalau sistem seperti ini kan ini Pak ya, butuh lahan luas ya Pak? Ya, memang. Ya, cuman lebih mantep emang. Iya. Minimalnya kita punya lahan sekitar ya 30 tumbuk sampai 30 tumbuk 3.000 meter Pak ya? Ya, 3.000 meter sampai 5.000 meter. Indukan yang bagus jenis lele itu apa? Ada yang bilang Afrika, ada yang bilang Sangkuriang. Kalau menurut Pak Muslimin gimana Pak? Kalau untuk kondisi jenis ya itu, jenis induk itu mana suka orang. Nah, apabila orang itu suka lele yang panjang, itu sukanya Afrika. Yang panjang-panjang? Jenis panjang. Afrika. Kalau yang Sangkuriang tuh? Sangkuriang dia itu sedang, gemuk, terlalu gemuk idak, tapi pas gitu. Biasanya pecel lele itu lebih ngejar ke Sangkuriang. Karena ukurannya dia tidak ada terlalu panjang. Kalau terlalu panjang juga, pecel lele itu nggak mau. Bobotnya itu sudah beda. Di tangan ukuran besarnya ukuran 5 sekilo. Kita timbang itu 4 sekilo, 3 sekilo. Nah gitu. Makanya mereka lebih milih yang tadi yang agak bantet. Lebih kita pilih ke Sangkuriang. Kalau secara hasil panen Sangkuriang sama Afrika sama untuk hasil panen persentase? Untuk presentasinya kurang lebih. Kurang lebih Pak. Iya. Tapi memang inovasi-inovasi para ilmuwan itu kan untuk jenis-jenis ikan lele itu biasanya mereka pun sudah meneliti mana pemasaran yang lebih fleksibel, yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi diciptakanlah ini jenis lele seperti ini. Ya, kita bagus mutiara itu bagus untuk pasar oke. Tapi begitu sampai pasar lecet. Jadi masalah baru. Itu seperti bibit apa dulu jenisnya? Ya mutiara itu. Mutiara ya? Kalau mutiara kan secara pertumbuhan oke. Untuk ukuran menguntungkan. Buat petani nih? Ya, buat petani. Tetapi untuk petani, untuk pasar sebetulnya ukuran. Tapi lecetnya itu. Kematian ya? Kematian. Kalau dibilang kematian enggak mati. Lecet, korengan. Berarti tampilan fisiknya ya kurang. Tampilan fisiknya itu kayak penyakitan. Mengelupas, kulitnya mengelupas. Dia kan kalau mutiara itu tipis kulitnya.
Nggak tahan panas padat gitu kan, pasti bergigitan. Jadi kita gunakan sangkuriang ataupun masamo. Masamo. Ya. Kalau untuk Afrika samo piton itu di sini kurang diminatin. Kalau piton ada ya? Ya. Piton itu panjang juga itu. Kalau Afrika itu biasanya rakus makannya. Jadi kalau kita telat ngasih makan ataupun kurang, kanibalnya tinggi. Makanya mungkin namanya piton tuh mungkin karena rakus tadi ya? Terlalu rakus? Ya bisa jadi ya? Afrika sama piton itu rakus itu. Memang dia cepat besar, tapi panjangnya untuk di pasar itu agak dikeluhkan pedagang.